Baik, minggu lalu kita sudah melihat atau mendalami beberapa dari tipe penampang dan dasar bagaimana perhitungannya. Pertama yang dibahas di sini ialah eh, bisa disebut dengan luas hidrolis atau jari-jari hidrolis atau link hidrolis. Jadi konsepnya itu ialah kenapa disebut hidrolis ya karena kita menghitung hanya yang didesain untuk terisi air atau yang terisi air gitu. Jadi ketika bangunannya itu misalkan tingginya 10 tapi hanya diisi air cuma 5 gitu. Jadi ketinggian kita kalau kita ini menghitung jari-jari hidrolis atau keliling hidrolis atau yang lainnya, kita hanya mengambil ketinggian yang 5 tadi. Sedangkan yang sisanya itu kita tidak masukkan dalam perhitungan. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita formula atau rumus yang bisa kita gunakan secara praktis tergantung dari jenis geometri dari penampang kita. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke persamaan-persamaan yang biasa digunakan di saluran terbuka. Jadi ada tiga yang terkenal. Ada Darcy Wasbah, ada Cezi, ada Manning. Jadi ketiga ini penemu ini atau penemu teori ini yang sampai sekarang itu umum dipakai dalam mendesain sebuah saluran terbuka maupun saluran tertutup seperti itu. Yang pertama kita lihat dari Darcy Weisbach. Samanya di sini ialah F atau hilang energi di sini ditentukan dengan F dikali dengan banyak saluran kecepatan per 2 G kali D. D ini dia diameter. Lalu ini kita turunkan sehingga nilai S atau slope kita bisa dapatkan dengan kalau slope itu rumus umumnya itu ialah AF per L. Ketinggian head-nya itu per L. Jadi misalkan misalkan ini HF, ini L. Jadi slope-nya seperti itu. Ini yang S. Dari rumus ini bisa diturunkan seperti ini karena kita mengganti HF-nya dari sini. Dapatkan kalau ingin mencari slope, kalau menggunakan persamaan Darcy Weisbach, kita gunakan yang ini. Sehingga nilai kekasarannya, kalau kita ingin menghitung nilai kekasaran dari Darcy Weisbach, kita keluarkan F-nya. Jadi rumusnya seperti ini. Itu. Selanjutnya kita lihat kalau dalam aliran seragam ada beberapa gaya yang bekerja di sini. Ada wake gaya berat yang itu dipengaruhi oleh gravitasi. Di sini ada panjang saluran, lalu ada kecepatan karena gravitasi berarti air itu bergerak. Lalu ada tow di sini, tow atau apa bacanya, gaya gesek. Nah, gaya gesek tersebut berlawanan arah terhadap aliran. Jadi alirannya berarah ke kanan, gaya geseknya berarah ke kiri. Lalu ini theta, ini slope, kemiringan tadi. Nah, sini ada gaya gravitasi yang turunkan dari yang ini, lalu gaya gesek. Lalu pada aliran seragam, nah terjadi kesetimbangan, artinya inilah penyederhanaan ya. Nah, kita bisa buatkan ketika gaya gesek ini dan gaya gravitasi dan gesek gravitasi itu
dianggap setimbang, berarti nilainya sama. Nah, theta pada saluran yang slope-nya sangat kecil, jadi sudutnya bisa diabaikan, sehingga sin theta sama dengan tan theta. Berarti ini anggap S0, lalu kita turunkan jadi rumusnya seperti ini. Nah, dari dasar ini, selanjutnya Cesi juga mengembangkan. Jadi awalnya dari Westbach ini, rumus-rumusnya dari sini. Lalu Cesi mengembangkan dari aliran seragam ini. Nah, di sini namanya sama. Nah, jadi di sini ada namanya atau persamaan Cesi yang dikenal dengan C atau koefisien Cesi. Nah, kalau untuk percepatan Cesi kecepatan itu didapat dari koefisien Cesi dikali dengan R. R ini jari-jari hidrolis dikali akar R jari-jari hidrolis dikali dengan slope. Nah, sedangkan untuk hubungan antara Cesi dengan F Darcy Weisbach, jadi kalau Cesi punya C, kalau Darcy Weisbach punya F. Jadi kita lihat tadi yang ini F. Nah, kalau Cesi punya C. Jadi hubungan antara Darcy Weisbach dan Cesi yaitu di sini. Jadi C-nya itu, C-nya Cesi itu akar dari 8G per F. Jadi F-nya ini yang punya Darcy. Ini punya Darcy. Nah, selanjutnya ilmu itu terus berkembang. Ada sekarang Manning. Jadi persamaan kecepatannya yang ini. Kecepatan itu didapat dari S0 slope dikali dengan N. N ini N Manning atau koefisien kekasaran Manning. Kalau tadi Cesi punya C, kalau Darcy punya F, kalau Manning punya N. Di sini ada A ini luas, P pangkat 2/3. Nah, ini penjelasannya di bagian bawah. Lalu hubungan antara N Manning dan Cesi. Kalau tadi hubungan Cesi dengan F, dengan Darcy. Nah, sekarang hubungan Manning dengan Cesi ialah C-nya Cesi tadi sama dengan R pangkat 1/6 per N. Itu. Selanjutnya, kecepatan Cesi, kecepatan Manning bisa disederhanakan dari ini menjadi seperti ini. Lalu Q-nya, itu kan dasarnya V ya. Nah, nah, N-nya Manning itu berapa? Nah, kita punya nilai N Manning tergantung dari jenis atau material yang kita gunakan. Material yang kita ini amati lah. Seperti itu. Ini ada sungai, ada kanal Lincana, ada model laboratorium. Nah, tergantung materialnya apa. Misalnya tipenya sungai, itu ada yang lurus, terus ada yang dasar itu memang alami gitu. Nah, kita pakai nilai N-nya rentangnya tergantung. Kalau semakin bisa 0,02 sampai 0,25. Nah, semakin tinggi nilai N-nya, artinya kekasaran semakin tinggi. Misalkan ini, maka gesekannya semakin tinggi. Berbeda dengan yang concentrate, yang agak halus, itu semakin rendah gitu ininya, kekasarannya. Sehingga ini nanti berhubungan dengan head loss dari suatu aliran. Jadi semakin tinggi gaya gesek
di suatu aliran, suatu permukaan aliran, di sebuah aliran, baik itu gaya geseknya dari saluran, penampak saluran dan lain-lain. Nah, itu headnya akan semakin berkurang. Jadi kita pernah kembali lagi ke slide yang pertama, ada HF. Nah, HF ini dibentuk itu tadi dari gaya gesek selama di saluran ini, saluran atau di tepi saluran, di yang pengaruh itu. Di mana ya? Ini. Ini berapa nilai N? Ini juga lanjutan. Kita tinggal ambil nilai N-nya ini sesuai dengan karakteristik geometri dari aliran kita. Ini ada kaca, misalkan ada clay, ada aspal. Selanjutnya kita bisa menghitung ada namanya conveyance atau kemampuan atau carrying capacity, ada kemampuan saluran untuk membawa debit air. Jadi kita bisa menghitungnya dari sini, dari debit, lalu conveyance ini dinamakan dengan K. Jadi ketika ditanya K, kita dapat menggunakan rumus ini. Selanjutnya ada nomograf cleaning. Nah, ini yang paling berguna, artinya yang paling praktis digunakan dalam perancangan saluran terbuka dan tertutup. Tapi ini sepertinya untuk saluran tertutup gitu ya. Apa-apa. Cara bacanya ialah kita bisa tentukan dari nilai F bandingan F ketika yang kita tentukan, tidak ingin kita tentukan, dan F full, lalu atau dengan key atau key full. Jadi perbandingan antara yang terisi dengan kapasitas fullnya berapa, misalkan kita tentukan F. Seperti di sini. Jadi berarti ini kita F, berarti kita atasnya ialah di bagian key. Key berarti nilainya pasti sekitar di sini nih, nilai key-nya. Ininya rasio Y per D0. Lalu kita ke sini sehingga didapatkan ini perbandingan key per key full-nya. Gitu. Nanti ini juga akan jelaskan lagi ketika mengambil mata kuliah penyaluran air buangan. Kalau di air minum ini enggak ya bisa dibilang nggak digunakan lah. Tapi kalau di air buangan itu digunakan karena kita mendesain satu pipa itu tidak terisi penuh. Dan kita hanya mendesain desain air buangan, penyaluran kita air buangan itu hanya terisi mungkin 0,8 atau berapa gitu. Jadi ini yang terisi, ini ruang kosong, kita harus desain ada ruang kosong dalam pipa. Ada pertanyaan? Izin Pak. Ya, silakan. Untuk yang slide sekarang ini, boleh dijelaskan sekali lagi, Pak? Oh, untuk sekarang. Oke, mungkin kita langsung lihat contoh soal, biar langsung ini ya, langsung tahu cara pakainya. Terima kasih, Pak.
Oke, slide yang terbaru sudah nampak ya? Sudah, Pak. Nah, ini yang tadi. Oke. Nah, ini yang tadi. Nah, kita lihat contoh soalnya. Pertama, di sini disebutkan ada, hitunglah debit, hitungan debit, debit suatu aliran, di mana dia bentuk sirkular, jadi lingkaran, dengan diameternya itu 3. Nah, lanjutkan ini band channel, jadi nanti kita pilih tipikal atau penampang saluran itu dari ini. Nanti kita lihat berapa nilai koefisien N-nya. Misalnya di sini sudah sebutkan. Lalu yang running half full, berarti kan setengah ya. Nah, slope-nya itu ini. Ini slope. Nah, ini ada penjelasannya. Pertama kita cari slope-nya dulu. Jadi artinya 1 dalam 4.500 ya. Jadi kan ini 1/4.500 dapat nilai slope-nya seperti ini. Nah, lalu di sini di sini sebutkan running half, berarti kan setengah. Berarti kalau kita diameter kita ini 3, berarti setengahnya berarti 1,5. Berarti ini yang seperti konsep jari-jari hidrolis atau ketinggian hidrolis itu kan yang terisi air, itu kan setengah. Berarti kita ambil IN-nya itu ini 1,5 dari setengah. Ya jaringannya bagus loh di mana? D0. Yang triple juga. Lalu D0 kita ini bagi 3, berarti perbandingan antara YN per D0-nya itu 0,5. Oke. Nah, ini pada tabel 14.1, ini terkait pada geometri saluran. Kita lihat tabel 14.1 yang ini. Nah, yang ini. Ini kayaknya ada yang nah, ini kan ada Y per D0. Nah, ini diturunkan dari yang di geometri saluran tadi. Ini khusus untuk sirkular. Jadi kita punya, nah balik lagi slide-nya ke yang tadi. Yang ini. Nah, dia menggunakan, kalau ini sudah bisa dibilang praktis,
Tapi kan ini banyak ininya, nilai sin, theta, ini segala macam kan. Nah, dibuat lagi yang lebih praktis, sehingga lebih mudah digunakan. Di sini kan ada Y, ini bisa di zoom ya. Ini Y, ini ada, ini lihat di sini Y, lalu di sini D0. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, maka bisa dibuat seperti ini. Jadi nilai-nilai ini didapat dari yang tadi, yang tadi, dan diturunkan. Ini agar mempermudah saja. Ininya sama kok, dari sini diturunkan. Catat ini hanya untuk sirkular. Jadi kalau untuk yang rectangle atau trapesium nggak bisa gunakan ini, udah beda. Nah, dari persamaan ini, kan tadi nilai DY per D0-nya itu berapa ya? Lupa. 0,5 kalau nggak salah. 0,5 ya kan? 0,5 0,5 berarti yang ini. Berarti yang ini. Nah, kita menggunakan ambil nilai dalam kolom ini. Apakah perbandingan nilai ininya, ini atau yang lain. Jadi kita pakai sebaris itu. Nah, dengan 0,5 tadi dapat AR 24/3 dibagi dengan D dapat nilai segini. Lalu nilai R-nya kita sudah tahu, sehingga nilai, ini juga AR-nya ini kita bisa, ini dapat dari sini dapat nilai A, lalu dari ini I, kita masukkan nilai A-nya itu ke sini, sehingga dapat I-nya 3,6 kubik feet second. Ini cara pertama. Cara kedua ialah dengan menggunakan ini tadi. Kita sudah dapatkan Y per D0-nya itu 0,5. Jadi kan di sini. Ya kan? Lalu V per ini ada. Nah, dari sini kita tentukan dulu luas. Ini luas. Ini pakai langsung key full, langsung dari debit. Jadi dari luas hidrolis kan dapat nilai. Ini langsung ke key full tadi dulu. Jadi gini, kalau kita mau mencari key full, artinya kita menghitung seluruh diameter yang ada. Kalau kita ingin mencari key biasa, nah kita hanya menghitung hanya yang terisi air, berapa jari-jari hidrolisnya gitu. Begitu juga dengan P full atau dengan P yang P biasa, P yang ingin ditentukan. Itu yang beda antara key full dengan P biasa. Nah, di sini kita lihat dari Y per D0 tadi kan dapat 0,5. Sehingga I per key full-nya itu 0,5. Kenapa? Coba kita cek di sini. Ini kan sudah saya ini. Nah, kita punya data 0,5. Lalu kalau kita ingin mencari
Q per Q full, berarti ini ada garis discharge Q, di sini ada V, velocity. Nah, berarti karena kita ingin mencari Q per Q full, berarti kita harus menyinggungkan dengan yang bagian Q. Hingga bawah. Berbeda kasusnya jika kita ingin cari itu kecepatan. Misalkan Y per D0 kita 0,5, yang kita ingin cari itu kecepatan, maka kecepatan itu ialah di sini. Jadi V-nya 1 berarti. V per V full-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita potongannya itu di Q, berarti yang kita dapatkan itu adalah Q. Kalau yang kita potongan itu di V, itu kita dapatkan itu ya nilai V per Q full. Gitu. Nah, di sini ada dua garis putus-putus dan garis penuh. Nah, penjelasannya ini. Biasanya N-Manning-nya itu didesain biar gampang aja perhitungannya, dibuat konstan. Artinya sepanjang saluran itu sama gitu, nggak berubah-ubah. Kalau yang putus ini, kalau diameter Manning-nya itu tidak konstan gitu, bervariasi tergantung sepanjang pipa, sepanjang saluran. Jadi kita dapat nilai di sini, dia pendekatannya itu nilai Q dari Q full. Nah, kita tahu pertama kita cari, kita dapatkan nilai perbandingan antara Q dan Q full-nya 0,5. Selanjutnya kita cari nilai A full, bisa kita buat A full di sini. Di sini juga A full, R full. Nah, tinggal kita masukkan berapa sih nilai Q full sebenarnya gitu. Sehingga dari nilai A dan R ini, kita masukkan ke rumus ini, kita dapat Q full-nya itu 7,19. Nah, di data ini kita kembalikan ke sini. Karena Q full kita 7,19, berarti perbandingannya itu 0,5, berarti Q yang kita inginkan 0,5 dikali dengan nilai ini, sehingga dapat 3,6. Nah, hasil ini hampir sama dengan nilai yang ini. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke contoh soal kedua, yang sampel 14.5 ini. Ada sebuah channel yang bentuk trapesium dengan lebar bawahnya 25, set slope-nya itu slope kemiringan sampingnya, ini, itu banding 2,5, ini 25. Nah, jadi discharge atau debitnya itu 450 pada kedalaman 3,5. Sedangkan elevasi pada awal dan akhir saluran ialah 685 ke 650. Jadi kalau kita buatkan garisnya, ini tinggiannya 685, ini 650. Seperti itu. Ini dari A ke B. Berarti ada perbedaan tinggi sekitar 85 kurang 50 berarti 35 feet. Di sini disebutkan nilai N-Manning-nya itu 0,02. Yang diminta di sini adalah berapa panjang saluran atau L. Nanti kita tentukan dulu berapa luas trapesium kita.
Ini tadi data kita 2,5, ini yang data 1,5, 1/2,5, slope-nya, slope bagian samping. Nah, ini ketinggian 3,5, yang ini. Sehingga kita bisa dapatkan berapa nilai ini dan nilai ini dari data slope ini. Ketika sudah dapat dimensi ini, kita bisa tentukan nilai A. Nilai A, lalu nilai ini luas, lalu ini keliling, lalu jari-jari. Nah, selanjutnya kita hitung, kita tentukan slope dari saluran. Nah, kita ada Q, debit, di debit extend 450. Lalu kita nilai N-nya ada 0,02, tinggal kita masukkan AR-nya yang ini dengan yang ini, sehingga nilai S-nya itu 0,0007. Nah, slope itu seperti ini tadi, kita ini slope, ini itu ialah perbedaan tinggi ini dengan panjang saluran kan, sehingga H1 kurang H2 ini artinya bisa juga kita anggap H1 itu mungkin H1 ini yang lebih rendah atau H2, karena konsepnya kan kalau saluran terbuka itu mengalir dari secara gravitasi dan tinggi ke rendah. Artinya kita ingin mengetahui berapa sih selisih ini, selisih ketinggiannya ini dibagi dengan L. Nah, nanti kan ini 35, L-nya ini yang ingin kita cari. Kita punya S ini, berarti L sama dengan yang ini. Di 35 dibagi dengan 0,07, hingga dapat panjang salurannya itu 50.000 feet itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang 1/25, 2,5 itu apa ya, Pak? Ini diketahui di soal itu slide slope. Kan kita punya trapesium, ada kemiringan sampingnya kan? Nah, itu 1/25. Nah, ini. Oh, sorry. Bentar. Oke. Nah, ini 1/25. Jadi ketinggiannya 1 ini 2,5. Seperti itu. Kalau di soal dia digunakan untuk apa, Pak? Di soal kan ini kita mencari berapa nilai yang diketahui soal kan baru ini. Saya hapuslah dari samping. Nah, ini kita punya debar kan, ini kan trapesium ya. Trapesium berarti kita punya lebar bawahnya 25. Ini lebar bawah.
Berarti trapesium bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, lalu diketahui di soal side slope sampingnya itu 1:25. Berarti ini 1, ini 2,5. Berarti ini juga sama. 1:2,5. Nah, kita ingin mencari ini berapa panjangnya. Ini nih. Yang perlu kita tahu itu ini. Misalkan ini A, ini B, ini A aksen, B aksen. Lalu misalkan di sini C, D, berapa nilai C ke A aksen? Ini berapa, panjang ini berapa? Berarti kan kita bisa dapatkan dari ini ketinggian sudah ada di sini, tinggiannya 3,5. Nah, ini bisa ditentukan kan? Karena kita punya perbandingan 1:25. Seperti itu. Tinggal didapatkan nilai B aksen D atau C ke A aksen itu 8, ya ini 8,75. Kalau data ini kita nggak ada, gimana kita menentukan yang ini? Kalau kita data ini nggak dapat, berarti luas nggak akan bisa tahu luas penampang kita ini. Iya kan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Kalau ini soal terkait dengan mana ada saluran aliran kritis, kedalaman kritis, ada yang terkait dengan bilangan Freud. Ini contoh soalnya di sini. Yang kita lihat di sini di contoh soal 14.3. Lanjutannya, kita lihat 3. Ini tabel. Yang ini. Kopi lah. Nah, data-datanya ini ada trapesium juga. Lebar bawahnya 4 meter, lalu sampingnya 1,4. Nah, kirinya itu 30 meter kubik. Kecil ya. Ini trapesium, lebar bawahnya 4. Lalu dari sebabnya itu 1,4. Debitnya Q, ini ditentukan berapa kedalaman kritis, lalu kecepatan kritis, dan minimum spesifik gravity, gravitasinya. Nah, jadi kita tentukan dulu berapa nilai Y. Di sini kayak lebih ke perhitungan matematis untuk mendapatkan nilai Y, dan ini terlebih dahulu sebelum kita menentukan masuk ke critical depth-nya, lalu ke kecepatan critical velocity atau kecepatan kritisnya.
Saya kemarin sengaja skip bagian ini. Di sini lanjutannya enggak ya? Kayaknya lanjutan. Nah, di sini diminta berapa tentukan kedalaman normal. Kalau di sini kedalaman kritis, di sini diminta kedalaman normal, lalu slope kritis. Beda soal. Tapi datanya sama. Nah, dari sini kita lihat kita punya data slope 0,1 dan n 0,025. Jadi dari slope ini kita bisa dapatkan Qn-nya. Lalu dari nilai, kita bisa tentukan nilai A, PW dari komponen yang belum ada ini. Sini. Sehingga kita buatkan ke tabel, lalu kita coba isikan nilai Y yang kita inginkan. Misalkan nilainya 1, 1,5, karena nilainya kan kita nggak tahu kan. Kita ingin coba sebutkan koreksi lah dengan variasi nilai Y kedalamannya. Nah, lalu kita dari tabel ini kita plotkan ke grafik seperti ini, sehingga kita bisa menentukan ininya persamaan garis dari grafik ini, dari persamaan dari garis ini. Nah, selanjutnya kita tentukan kedalaman kritisnya YC dari sampel 14,3 tadi. Nilai ini dapat kedalaman kritis itu di rumusnya itu saya gunakan ini Z, kedalaman kritis, ini kecepatan kritis, ini dengan ini. Lalu di sini dia menggunakan hasil kecepatan kritis yang didapat dari soal 14,3 tadi, mana Y-nya 1,22, sehingga kita masukkan dari persamaan kita ini, Y-nya itu 1,22, berarti A didapatkan 10,83, PW di sini tinggal masukkan diganti dengan Y-nya berapa, nanti Y-nya itu 1,25, 1,22 tadi, lalu nilai R. Nah, lalu disusun ulang samaan dari slope, sehingga slope-nya itu 0,068. Nah, ini disebutkan karena dibandingkan antara bottom slope dengan critical slope. Di sini bottom slope-nya 0,1%, sedangkan critical slope-nya itu 0,008. Jadi ini menandakan bahwa alirannya itu bersifat subkritis. Gitu. Jadi ini pendekatan lain ketika di samping kita menggunakan bilangan Freud. Kemarin kan kita tahu bilangan Freud itu ada nilainya 1, sama dengan 1, ada nilainya besar dari 1, ada nilainya kecil dari 1 kan. Freud ini yang menandakan ada aliran kritis, ada subkritis, dan superkritis. Nah, ini cara lain ya untuk menentukan
bilangan untuk menentukan suatu aliran itu kritis apa tidak. Di sini tidak ada rumus yang baku, tergantung data kita apa, lalu yang kita ingin cari itu apa. Jadi kita bisa juga, artinya kita bisa menggunakan banyak rumus yang ada untuk mendesain sebuah saluran atau mencari atau menghitung sebuah saluran. Jadi tidak harus menggunakan Manning, tidak harus menggunakan CG, tidak harus menggunakan Darcy. Tergantung kita punya datanya yang mana gitu. Kalau yang kita bahas sekarang ini lebih banyak domainnya kita menggunakan Manning. Di sini ada N juga gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan?